Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Ibu Dr. Dia Purwaningsi yang kami hormati dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 program studi ekonomi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GIJI Business School. Kami akan mempresentasikan makalah berjudul Isu Strategis Manajemen Ketenagakerjaan dalam mata kuliah Hubungan Industrial semester genap 2025 sampai 2026. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, saya Johannes Ronald, Eliezer Ropar Uliana Tegalung, ada juga Muhammad Raska Fauzan, ada juga Septian Yudisra dan juga Soleh Aprinaldi. Baik, untuk latar belakang dan rumusan masalah, di mana perubahan lingkungan bisnis global telah mendorong transformasi mendasar dalam hubungan industrial. Nah, globalisasi dan liberalisasi ekonomi ini menggeser keseimbangan kekuatan tawar antara modal dan tenaga kerja. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan berlapis dari perluasan kesempatan kerja, rendahnya produktivitas hingga iklim hubungan industrial yang belum sepenuhnya kondusif. Dari kondisi ini, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Apa sih isu strategis utama manajemen ketenaga kerjaan saat ini? Lalu bagaimana juga dampak globalisasi terhadap hubungan buruh dan manajemen? Dan apa tren terkini dalam hubungan industrial serta implikasinya bagi Indonesia? Ketiga rumusan inilah yang menjadi benang merah untuk pembahasan kita. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, penting juga untuk membangun fondasi konseptualnya, di mana manajemen ketenagakerjaan bukan sekedar administrasi kepegawaian. Ia mencakup studi sistematis atas karyawan sebagai individu, kelompok manajemen, dan serikat pekerja. Hubungan industrial sendiri berfokus pada pertukaran politik, ekonomi, dan sosial antara 3 aktor utama, di mana tenaga kerja, manajemen, dan pemerintah ada 3 dimensi strategis yang menopang kerangka ini. Di mana manusia sebagai sumber daya utama organisasi, manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dengan strategi bisnis, lalu juga serta beberapa budaya korporasi yang membangun komitmen sekaligus fleksibilitas karyawan, sehingga ketiganya saling mengunci dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Untuk kerangka hukum ketenaga kerjaannya, Indonesia memiliki kerangka regulasi ketenaga kerjaan yang terus berkembang. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang menjamin kebebasan berserikat, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai payung hukum ketenaga kerjaan yang komprehensif, lalu juga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau Undang-Undang Cipta Kerja ini membawa revisi yang cukup jauh dan yang paling mutakhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 yang tanggalnya 31 Oktober 2024. Nah, inilah yang memerintahkan pemisahan klaster ketenaga kerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan penyusunan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan baru dalam waktu 2 tahun. Dan inilah titik transformasi yang menentukan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Raska untuk melanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jo. Saya Raska Fauzan akan membahas bab 3, yaitu membangun hubungan buruh manajemen yang sehat. Membangun hubungan buruh manajemen yang sehat membutuhkan 2 hal sekaligus, yaitu serikat pekerja yang demokratis dan negosiasi timbal balik melalui perundingan bersama. Dari sisi serikat pekerja, peran utamanya mencakup memperjuangkan keamanan kerja, mendorong partisipasi dalam keputusan manajemen, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan anggotanya. Dari sisi manajemen, yang diperlukan adalah sikap kooperatif, orientasi pada produktivitas, dan kesediaan nyata untuk melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan. Hubungan yang sehat absen, bukan sekedar absennya konflik. Ia menuntut mekanisme dialog yang terbuka, ajak, dan berbasis saling percaya. Perdamaian industrial memang penting untuk menjaga produktivitas, namun ia tidak menjamin hubungan yang benar-benar sehat. Bisa saja ada ketegangan internal yang membara tanpa pembawakan terbuka. National Planning Association menegaskan bahwa perdamaian industrial terutama lahir dari sikap kedua pihak, bukan dari faktor eksternal semata. Dalam mengelola dalam mengelola konflik, 4 langkah terbukti efektif. Untuk menetapkan tujuan bersama yang jelas dan realistis, lalu mengembangkan strategi kolaboratif, mengukur progres dengan indikator terukur, lalu mengidentifikasi isu sisa dan
menyusun rencana tindak lanjut. Dari penelitian Tagalung dan Hermano tahun 2025 mengatakan bahwa komunikasi dialogis berpengaruh nyata terhadap kepercayaan, baik di lingkungan korporasi maupun lembaga publik. Globalisasi membawa dampak yang tidak sederhana bagi hubungan industrial. Bagi pekerja, ada ancaman nyatanya. Ekspor pekerjaan ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, otomat otomasi yang menggantikan fungsi manual dan mobilitas modal yang secara struktural memperlemah posisi tawar tenaga kerja. Di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang solidaritas. Serikat pekerja kini bisa membangun jaringan dan kolaborasi lintas negara untuk menghadapi tantangan bersama. Sementara pemerintah berada di posisi yang semakin rumit sebagai penengah. Tidak bisa sepenuhnya promodal karena akan menekan pekerja, namun terlalu protektif pun berpotensi mengerus daya saing investasi. Selanjutnya akan saya serahkan ke Septian. Terima kasih. Terima kasih Raska, saya Septian Yudistra. Melanjutkan pembahasan liberalisasi ekonomi telah menggeser paradigma serikat pekerja secara mendasar. Sebelum liberalisasi, pendekatan yang dominan adalah konfrontasi, mogok kerja, dan demonstrasi dalam ekonomi substitusi impor. Setelah liberalisasi, orientasinya berubah dari konfrontasi menuju dialog berbasis kepentingan bersama, dari tekanan politik menuju negosiasi berbasis kekuatan pasar. Perusahaan yang kini bersaing di pasar ekspor membutuhkan tenaga kerja yang berkomitmen sehingga kerjasama menjadi pilihan yang lebih rasional daripada konflik. Namun tantangan baru muncul bersamaan. Pertumbuhan sektor informasi yang masif menyulitkan perlindungan pekerja secara menyeluruh karena mereka berada di luar jangkauan mekanisme perundingan formal. Reformasi ketenagakerjaan Indonesia bergerak dalam lintasan panjang dari model intervensi negara yang ketat menuju liberalisasi bertahap. Era reformasi 1998 menjadi titik balik dengan dibukakannya kebebasan berserikat melalui ratifikasi Konvensi ILO nomor 87. Tren terkini mencakup liberalisasi pengawasan ketenagakerjaan, penerapan upah berbasis kinerja, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Namun yang paling menegaskan arah ke depan adalah putusan MK nomor 168 UUD 2023 yang secara tegas menyatakan bahwa pengaturan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan omnibus cluster. Ketenagakerjaan harus berdiri sendiri dalam undang-undang yang telah substantif, partisipatif, dan berpihak pada semua aktor hubungan industri. Ada 3 tren dominan dalam perundingan bersama yang berlangsung bersama cakupan perundingan yang kian menyusut desentralisasi ke tingkat perusahaan yang semakin dominan dan fokus yang bergeser ke efisiensi biaya serta peningkatan produktivitas. Di sisi pengusaha, tekanan efisiensi direspon melalui strategi seperti pensiun dini sukarela, perluasan tenaga kerja kontrak, subkontrak, dan pembekuan rekrutmen. Sementara pekerja merespon dengan lebih sedikit pemogokan, sikap yang lebih kooperatif, kesadaran hak yang meningkat, dan kemampuan negosiasi berbasis data yang semakin tajam. Pergeseran ini menandakan kedewasaan hubungan industri yang tumbuh di tingkat mikro.
Digitalisasi hadir sebagai dimensi terbaru yang mengubah langkah hubungan industrial. Otomasi dan kecerdasan buatan menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang, namun sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang menuntut keterampilan berbeda. Di sisi lain, model gig ekonomi berbasis platform menuntut keterampilan berbeda. Di sisi lain, platform digital memunculkan pertanyaan fundamental yang belum terjawab tuntas oleh regulasi yang ada. Apa status hukum pekerja gig dan hak apa yang mereka miliki? Yang jelas, organisasi yang secara proaktif menyelaraskan kompetensi SDM-nya dengan tuntutan pasar melalui upskilling dan reskilling akan menjadi daya tahan yang jauh lebih kuat. Ini bukan sekadar pilihan strategis melalui keharusan. Sekarang saya serahkan ke Soleh. Terima kasih Septiam. Saya Soleh Renaldi. Saya akan memaparkan tantangan ketenagakerjaan Indonesia dari 3 aspek kebijakan. Pertama, kebebasan berserikat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menjamin hak berorganisasi dan jumlah serikat pekerja berkembang pesat. Namun kualitas perundingan kolektif masih perlu ditingkatkan. Kedua, pengupahan putusan MK menghidupkan kembali upah minimum sektoral dan mempertegas keterlibatan serikat pekerja dalam penetapan upah. Sebuah langkah menuju keseimbangan yang lebih adil. Ketiga, jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan mencakup 4 program JKK, JKM, JHT, dan JP. Namun, pekerja sektor informal yang jumlahnya sangat besar masih belum terlindungi secara memadai. Kesenjangan ini menjadi agenda kebijakan yang mendesak. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan, kami menarik 3 kesimpulan. Pertama, isu strategis manajemen ketenagakerjaan berpusat pada kemampuan membangun hubungan buruh manajemen yang dilandasi oleh kepercayaan, komunikasi terbuka, dan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Kedua, globalisasi membawa dampak ganda. Tekanan kompetitif mendorong efisiensi namun memperlemah posisi tawar pekerja, sehingga serikat pekerja dituntut bertransformasi dari pendekatan konfrontatif menuju dialog berbasis kepentingan bersama. Tiga, fondasi hukum ketenagakerjaan Indonesia tengah berada di persidangan yang menentukan. Putusan MK nomor 108 2024 telah merevisi 21 pasal UU Cipta Kerja dan mengamanatkan lahiran Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dalam 2 tahun ke depan. Saran, berdasarkan temuan-temuan tersebut, kami menyampaikan 3 saran kepada pemerintah. Perluas cakupan jaminan sosial ke seluruh sektor informal, libatkan semua pemangku kepentingan secara substantif dalam penyusunan undang-undang ketenagakerjaan baru, dan tingkatkan investasi dalam pendidikan vokasi. Pada pengusaha, bangun budaya kerja yang partisipatif, pandang serikat pekerja sebagai mitra yang strategis, dan jadikan data sebagai basis perundingan yang objektif. Pada serikat pekerja, lakukan transformasi menuju organisasi yang profesional dan berbasis bukti, serta berorientasi pada dialog konstruktif, bukan sekadar aksi, melainkan advokasi yang cerdas dan terukur. Ketiga arah ini saling menopang menuju hubungan industrial yang lebih sehat. Penutup seluruh pembahasan kami bersandar pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari Bangun 2017, Wahyudi dan kawan-kawan 2016, Universitas Terbuka 2001, jurnal terbaru seperti Aritonang 2025 dan Tagalung dan Hermanu 2025, hingga putusan resmi Mahkamah Konstitusi. Dalam lengkap lagi di slide ini. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dia Purwaningsih atas bimbingan sepanjang semester ini dan kepada teman-teman atas perhatian. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.